Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan anugerah-Nya bagi kita untuk kita boleh bersama-sama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau karena di dalam kehidupan kami boleh terus mengalami bahkan menyaksikan akan kasih karunia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami bersyukur karena Tuhan pun juga berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh meyakini bahwa melalui terang kebenaran firman-Mu, kami boleh dituntun, kami boleh dipimpin, untuk kami boleh hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Engkau yang akan berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh untuk kami mau diajar dan dibentuk melalui firman Tuhan, sehingga biarlah kehidupan kami boleh memancarkan terang Kristus, dan Kristus boleh dimuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-47. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga yang merenungkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, setiap kita pasti menginginkan sebuah penilaian yang baik, sebuah komentar yang baik, atau reputasi yang baik tentang diri kita. Dan saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang mau atau menginginkan ada yang namanya komentar buruk ataupun penilaian yang buruk, reputasi yang tidak baik tentang diri kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak heran ada begitu banyak orang yang bahkan rela melakukan apa saja supaya orang melihat dirinya baik, supaya orang menilai dirinya baik, supaya dia mendapatkan reputasi yang baik. Entah apa yang dilakukan itu memang tulus dari dalam hatinya atau hanya sekedar melakukan sesuatu supaya orang memuji dirinya itu adalah baik. Ada sebuah pepatah yang mengatakan ada udang di balik batu. Sikap yang seperti ini bisa dikatakan sebagai sikap munafik. Apa yang dilakukan di depan ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan di belakang. Mungkin di depan kita orang tersebut dapat melakukan segala sesuatu yang baik, melakukan hal-hal yang baik di depan kita. Tetapi mungkin di belakang ada maksud-maksud tertentu atau motif-motif tertentu yang sebenarnya karena dia tidak suka dengan diri kita. Tidak heran juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan di dunia kerja kita melihat ada orang-orang yang bahkan tega menjatuhkan sesama rekannya, sikut menyikut. Supaya apa? Supaya mendapatkan penilaian yang baik, komentar yang baik mungkin dari atasannya.
Mungkin bahkan tidak terkecuali di dalam gereja sekalipun. Ada orang-orang yang mungkin kita temukan menjatuhkan sesamanya. Oleh karena apa? Supaya mendapatkan komentar yang baik tentang dirinya, reputasi yang baik tentang dirinya. Merasa diri paling hebat, paling oke, dan paling segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, reputasi memang adalah sesuatu yang penting dan berharga. Oleh karena reputasi itu berkaitan dengan nama baik kita. Saat kita tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita lakukan, tetapi mungkin karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ada orang-orang yang mungkin berusaha untuk menjatuhkan kita, maka mungkin reputasi kita akan menjadi tidak baik. Reputasi memang patut untuk dipertahankan jikalau kita mungkin diperlakukan dengan semena-mena, direndahkan oleh karena ada sesuatu yang sebenarnya tidak kita lakukan. Sikap hidup kita akan menentukan bagaimana reputasi kita. Dan seharusnya sikap kita pun juga, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka seharusnya reputasi kita baik. Sebaliknya, jika kita melakukan hal yang tidak baik atau hal yang jahat, maka reputasi kita menjadi tidak baik juga. Seharusnya memang demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa, bahkan sekalipun kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, tetapi belum tentu orang juga akan menilai baik terhadap diri kita. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin mereka tidak suka dengan kita, ataupun bahkan mereka punya maksud untuk menjatuhkan kita. Ataupun mungkin hal yang lain. Saat kita berusaha melakukan hal yang baik, tetapi karena mungkin tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang lain, maka bisa jadi reputasi kita pun juga menjadi tidak baik. Nah Bapak Ibu Saudara, situasi yang seperti ini juga yang sedang dialami oleh Yusuf dari Arimatea. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian yang kita baca, saat Yesus telah mati, tidak ada satu orang pun yang datang di depan Yesus, bahkan yang berniat untuk menguburkan mayat Yesus. Tetapi di dalam peristiwa ini justru Yusuf dari Arimatea itu hadir. Siapa Yusuf dari Arimatea itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam bagian yang kita baca, di sana dijelaskan bahwa Yusuf dari Arimatea ini adalah seorang majelis besar. Dan bahkan bukan hanya itu, dikatakan dia juga adalah seorang yang kaya. Kalau kita perhatikan status dari Yusuf Arimatea ini, mungkin Yusuf ini adalah orang yang penting, adalah orang yang cukup berpengaruh pada waktu itu. Sehingga ia pun dapat memberanikan dirinya untuk datang di hadapan Pilatus, meminta mayat Yesus dan berniat untuk menguburkan Yesus. Dan mungkin bagian yang lain Bapak Ibu Saudara, Yusuf dari Arimatea ini bukan hanya sekedar majelis besar, bukan hanya sekedar orang yang kaya, tetapi dikatakan juga adalah murid Yesus. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, di sana dikatakan bahwa Yusuf Arimatea ini adalah murid Yesus yang secara sembunyi-sembunyi karena ia takut diketahui oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yusuf lakukan, apa yang menjadi niat Yusuf untuk menguburkan mayat Yesus bukanlah sesuatu tindakan yang biasa. Bahkan mungkin bisa dikatakan apa yang dilakukan Yusuf ini adalah di luar dugaan. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf harus mengambil mayat Yesus, menguburkannya, mungkin ada orang-orang yang tidak senang, mungkin ada orang-orang yang tidak suka, bahkan orang-orang tertentu yang memusuhi Yesus. Sehingga kalau Yusuf melakukan hal itu, mungkin ada ancaman-ancaman terhadap dirinya. Reputasi dirinya sebagai seorang majelis besar mungkin akan terancam. Mungkin dia akan dikucilkan. Dan ada begitu banyak resiko-resiko yang harus dialami oleh Yusuf ketika dia melakukan ataupun berniat untuk menguburkan mayat Yesus. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Yusuf tidak memikirkan semuanya itu. Memang Yusuf adalah murid Yesus. Sekalipun demikian, saat Yesus mati, Yusuf baru melakukan penghormatannya kepada mayat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika dia melakukan niatnya menguburkan mayat Yesus, disitulah
titik balik dari kehidupan Yusuf. Dan ini pun juga yang dikatakan oleh Calvin di dalam bagian bukunya, bahwa inilah sebuah kebenaran seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24 yang berkata, jika biji gandum itu tidak jatuh dan mati ke dalam tanah, maka ia hanya satu biji saja. Tetapi ketika dia mati, maka itu akan menghasilkan buah. Dan inilah yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sekalipun resikonya berat, sekalipun dia akan mendapatkan ancaman-ancaman, dan sekalipun nanti ada orang-orang yang melihat, oh ini Yusuf dari Arimatea, dia berkhianat terhadap imannya yang sebelumnya ketika dia belum percaya kepada Yesus. Tetapi inilah yang Yusuf lakukan. Ia tetap kuat di dalam tekadnya. Dan juga di dalam bagian yang lain, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Yusuf juga dikatakan adalah seorang yang sedang menanti-nantikan kerajaan Allah. Di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-43. Sehingga dengan ini pun kita juga dapat berkata, mungkin Yusuf percaya, Yusuf telah menyadari bahwa benar Yesus ini adalah orang benar, adalah Mesias yang sedang dinanti-nantikan itu. Dan tindakan Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara, dia boleh kejawantakan di dalam sikapnya ketika dia mempersiapkan dengan baik penguburan mayat Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa Yusuf membeli kain lenan yang baru untuk mengapani mayat Yesus. Dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa ia juga menyediakan kubur yang kosong, kubur yang baru. Yang artinya kubur ini belum pernah ada orang yang dikuburkan di sana. Dan juga di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa Yusuf dan Nikodemus membumbui mayat Tuhan Yesus dengan rempah-rempah seperti yang biasa dilakukan di dalam adat orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yusuf ini adalah sangat luar biasa. Kalau Yusuf mementingkan dirinya, kalau Yusuf berfokus kepada dirinya, mungkin dia tidak akan melakukan semua tindakan-tindakan itu. Kalau ia hanya memikirkan tentang dirinya, tentang reputasinya, tentang apa yang dikatakan orang, mungkin dia tidak akan berani menghadap Pilatus dan melakukan tindakannya untuk menguburkan mayat Yesus. Tetapi Yusuf tahu bahwa Yesus adalah orang benar. Dan ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang benar. Dia mengarahkan hatinya, ia mengarahkan hidupnya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, melakukan tindakan yang benar di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa bukanlah sesuatu hal yang mudah. Apalagi mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran kita, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, bahkan ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saat hati kita, saat hidup kita mau arahkan kepada Kristus, maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita dimampukan untuk melakukan terang kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Saat kita berfokus kepada diri kita, saat kita memikirkan tentang diri kita tidak akan mungkin menanggalkan setiap kedagingan kita, ego kita hanya untuk diri kita. Tetapi saat kita mau arahkan hidup kita kepada Kristus itu, maka kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, saat kita mau arahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun yang sedang mengancam di dalam kehidupan kita tidak akan pernah takut. Karena kita tahu kepada siapa hati kita, iman kita gantungkan, yaitu kepada Yesus Kristus yang bukan hanya mati, tetapi juga yang telah bangkit, memberikan kuasa, pengharapan, dan kemenangan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih-Nya Dia sudah nyatakan bagi setiap kita saat Ia memberikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib, bangkit dari kuasa maut itu, untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan saya percaya kasih Yesus yang sempurna itu juga yang akan terus memimpin kita untuk menjalani setiap hari demi hari. Sehingga apapun situasi dan kondisi kita hari ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir.
Karena saat kita berfokus kepada Tuhan, saat kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita pengharapan. Bapak Ibu Saudara, maukah kita tetap setia mengikut Kristus? Maukah kita terus berpaut kepada Kristus? Maukah kita menjadikan Dia fokus utama kita, segala-galanya di dalam hidup kita? Dan maukah kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, sehingga ketika orang melihat, mereka boleh melihat hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kami. Mungkin ada ketakutan, kekhawatiran di dalam hati kami ketika kami menjalani hidup kami, bahkan di tengah-tengah dunia yang semakin hari, yang semakin menakutkan. Tetapi firman-Mu boleh terus mengingatkan, meneguhkan kami untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, untuk tetap setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Sehingga biarlah ya Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang mempermuliakan Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini boleh terus menuntun mereka, memimpin mereka, untuk mereka boleh hidup memuliakan Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga satu kerinduan kami, Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.